Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'da. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita terus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kehidupan kita, yang mana insyaallah dengan seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama bisa bertolakul ilmi, bersama-sama menambah kualitas keimanan, keilmuan dan wawasan kita, khususnya tentang tema parenting keluarga Islam. Bagaimana kita mendampingi putra-putri kita, bagaimana kita membersamai dan terus berbenah dari waktu ke waktu untuk menjadi keluarga yang sakinah, keluarga teladan di dunia dan dunia akhirat. Maka insyaallah tema ini begitu sangat penting untuk kita terus pelajari. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang insyaallah selalu istiqomah dalam mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliaunya, sehingga nantinya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayat muda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mohon izin Ustaz Raid, alhamdulillah beliau telah bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan tema yang insyaallah hari ini begitu sangat menarik. Apa itu? Temanya adalah tentang agar ananda tidak mudah untuk mengeluh dan berputus asa. Maka untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka dengan bacaan basmalah dan shalawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kemudian kita selanjutnya murojaah satu surah di juz amma di pagi hari ini. Marilah sama-sama kita murojaah surah Al-Fil. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Semoga Allah berikan pahala dengan kebaikan atas setiap huruf, setiap kalimat yang kita baca tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat muda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut kepada materi, mohon izin kita sampaikan tentang prolog kenapa materi hari ini kita hadirkan. Yang pertama, ayat muda yang mulia, sejatinya setiap anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan beragam keistimewaan darinya. Terkadang kita yang sebagai orang tua yang masih belum cukup bekal keilmuan kita tentang apa? Tentang mendampingi di setiap tahapan pertumbuhannya. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita tahu tentang bagaimana agar ananda kita tidak mudah untuk mengeluh dan tidak mudah berputus asa? Langsung saja kita akan dengarkan paparan materi agar ananda tidak mudah mengeluh dan berputus asa oleh beliau Ustaz Rahimah MA. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tim DSU dan juga ibu-ibu peserta kajian duha yang diadakan oleh Kompleks Sosial Al-Uswah Tuban, yang semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan, memberikan kemudahan, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan manfaat yang seluas-luasnya terhadap apa-apa dari kegiatan yang kita jalankan, manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, dan juga manfaat untuk sesama dalam rangka kita untuk terus menjadikan diri ini pribadi-pribadi yang selaras dengan apa yang kemudian Rasulullah SAW ajarkan terkait dengan pemanfaatan seseorang bagi orang-orang di sekelilingnya. Khususnya tema yang kemudian akan kita bahas adalah dalam rangka membekali diri kita untuk hadir bisa lebih bermanfaat, khususnya untuk anak kita, untuk anak-anak kita semuanya yang ini menjadi satu dari sekian banyak ikhtiar, ya, usaha dan upaya kita untuk kemudian bisa menjadi lebih baik dalam upaya mendampingi, membina, mendidik anak-anak kita semuanya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu kondisi yang mau tidak mau memang harus kita pahami dari anak-anak kita sekarang, yang memang secara zaman tidaklah kemudian bisa kita pandang sama dengan zaman kita dulu. Seusia kita dulu dengan usia anak-anak kita, ataupun masa kecil kita dulu dengan masa kecilnya anak-anak kita memang jauh berbeda. Lebih-lebih terkait dengan satu perkembangan situasi dan kondisi di lingkungannya. Semisal ya, dalam rangka keperluan-keperluan yang rutin yang ada pada kehidupan kita itu sungguh sangat jauh berbeda dengan kondisi kita dulu. Kita dulu kalau pengen sarapan gitu ya, kita melihat bagaimana sibuknya ibu kita mempersiapkan makanan itu sekedar dalam proses memasak nasi itu cukup. Maksudnya kita bayangkan sekarang itu sedemikian cukup beratnya bagi seorang ibu untuk masak. Beda dengan proses masak untuk sarapan saat ini. Sama-sama menghasilkan nasi, ya, prosesnya itu benar-benar cukup mudah. Namun kemudahan itu kadang ketika tidak segera tersedia itu lebih tidak sabarannya itu saat ini. Itu ya, sudah mempersiapkan peralatannya, kemudian kok tidak segera makan itu aja. Itu anak kita sekarang itu merasanya cukup lama menunggu masaknya nasi itu. Begitu juga kalau pengalaman usaha Susanto ya, untuk belajar malam zaman dulu, begitu ya, mendapatkan penerangan untuk belajar malam itu dengan lampu yang cukup terang. Itu lampu petromak itu nyalanya tidak bisa setiap hari. Itu hanya momen-momen tertentu aja kita mendapatkan sinar yang kemudian itu benar-benar hampir-hampir mirip dengan sinar lampu saat ini. Tetapi dulu untuk belajar malam ya pakai lampu yang ada kacanya gitu ya, lampu semprong kalau nggak salah itu. Kalau nggak punya, yang rutin dinyalakan ya lampu UV. Nah, belajarnya di ruang tamu bareng-bareng melingkar begitu, lampunya ditaruh tengah. Dan itu kalau kita serius melihatnya itu ada itu
bekasnya asapnya itu yang kemudian bisa menghitam gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi satu gambaran. Nah, anak kita sekarang terkadang sudah terbiasa dengan lampu yang ada, cara menyalakannya juga sudah sangat cukup sudah. Itu terkadang mati lampu dalam artian bolamnya itu putus, itu aja sudah bersuara gitu ya. Apalagi kalau lagi ada asik-asiknya bermain ya, kemudian ada peralatan-peralatan yang memang membutuhkan listrik, kok kemudian listriknya mati, itu kerasa itu generasi sekarang, anak sekarang. Maka memang nuansa ataupun kondisi teknologi yang sedemikian berkembang, yang teknologi itu kemudian didesain untuk memudahkan, namun harus kita sadari kondisi-kondisi yang memudahkan itu mau tidak mau akan menghadirkan suasana seseorang yang memang mengurangi daya juang. Jadi untuk berjuang itu tidak mudah. Ustaz Susanto itu mungkin dulu usia SD, untuk bisa sekolah itu mau nggak mau dari jalan kaki. Sepeda itu nggak semuanya orang punya. Kadang kalau mau perjalanan jauh, untuk bisa naik sepeda itu ya pinjam tetangga yang memang punya. Dan itu pun desain sepeda saat itu ya sepedanya untuk orang dewasa. Untuk anak-anak itu belum ada. Jadi kemana-mana ya kalau anak kecil ya jalan lari-larian gitu ya kerja. Nah sekarang terkadang ada kendala sedikit dalam sesuatu hal yang biasanya mudah, itulah yang kemudian kadang menghadirkan keluh kesah. Kalau dalam temanya itu terkait dengan daya juang, nanti pembelajaran tentang daya juang itu disambungkan dengan daya tahan, ya kan? Anak-anak kita itu kenapa kok kemudian muncul keluh kesah? Sebenarnya permasalahannya di dua hal. Yang pertama daya juang, untuk memperjuangkan, untuk bekerja keras, untuk melakukan sesuatu dengan ada risiko capek, itu kadang tidak mudah. Yang kedua adalah daya tahan, ya kan? Kalau yang saya sebutkan tadi, anak sekarang terkesan tidak sabaran, itu karena memang melemahnya daya tahan. Daya tahan apa? Nunggu, ya kan? Terkesan kan anak kita itu kurang sabaran. Pengennya kalau minta sesuatu ya bisa langsung ada saat itu kan berarti daya tahan. Untuk nahan keinginan, untuk lebih bersabar terhadap satu hal yang ingin dimiliki ataupun didapatkan, itu menjadi kendala sekali. Dan memang kondisi begitu. Jadi kemudahan-kemudahan yang ada itulah yang kemudian menjadikan terkadang terasa berat, gitu ya. Anak-anak Ustaz Susanto, ibu-ibu, anak-anak sekarang kok di kelasnya, entah kelas berapa ya, semua usia SD, tapi entah di kelas berapa, kok sudah mengenal laptop, yang kemudian tahu laptop itu bisa untuk menulis. Maka ini tidak seperti kekuatan kita ketika menulis penjelasan di papan tulis itu kayak kita dulu. Dulu guru menerangkan sambil tulis, selesai silakan ditulis. Atau kadang guru duduk kemudian menyampaikan sesuatu sambil dikte, itu kita dulu kuat. Didikte sama guru kita itu nulis berlembar-lembar itu kuat. Anak sekarang ketika kemudian mendapati nak ini tolong dicatat, itu pasti akan izin ke gurunya. Bu, di fotokopi boleh begitu? Ya iya, anak sekarang begitu. Ada yang lebih mudah pikirnya begitu. Kalau kita dulu kan ya ikut aja, suruh. Padahal zaman kita dulu fotokopi juga, tapi ya itulah yang kita lakukan. Sehingga belajar dengan catatan kita sendiri. Sekarang ya belajarnya dengan fotokopi. Kalau ibu-ibu biasanya ikut pengajian, ikut seminar, sudah tidak
biasa lagi mencatat, biasanya slide dari pemateri itu difoto. Ya sama sebenarnya, ya kan? Kalau anak-anak mengandalkan fotokopi, ibu-ibunya mengandalkan foto kamera. Kan begitu. Ini aja ibu-ibu luar biasa ya, masih mau bawa buku dan karena memang nggak ada slide-nya. Padahal kalau ibu mau, karena bawa HP bisa aja direkam. Tapi ya ini ya karena memang produk kita dulu itu ya suka, tulis itu suka. Mungkin kalau anak sekarang ya, semua kok kajiannya untuk anak remaja, ya mungkin sudah nggak nyatet lagi. Ataupun kalau mau nyatet biasanya di sini tadi di kolom dia di HP-nya, ya, kontaknya. Kalau ada slide-nya ya di foto, kalau ada suaranya ya direkam. Itu yang kemudian itu ketika kita bawa kepada satu upaya untuk lebih dalam rangka beraktivitas lebih, itu ya memang satu kondisi yang mau tidak mau harus kita sadari. Namun kondisi yang ada itu haruslah kemudian tetap kita sikapi dalam rangka menghadirkan anak-anak yang kuat, karena memang kondisinya tidak selalu begini. Begini, kayak tadi loh ibu-ibu tadi, dulu ibu-ibu masak itu dengan kayu bakar. Untuk dapat kayu bakar itu kan nggak mudah dulu. Ya mungkin kalau pohon ya dipotong dulu, kemudian dikapak, ya, dibelah-belah, ditumbuk kering, ya jemur dan sebagainya. Dari penjemuran nanti diangkat ke dalam rumah untuk diteduhkan biar tidak kehujanan dan sebagainya. Itu proses hanya untuk memiliki bahan bakar untuk memasak. Sekarang dengan listrik, ya kan, sudah dengan listrik atau dengan gas, LPG-nya, konteknya itu yang kemudian terasa lebih mudah didapatkan. Ibu-ibu, ini saya pilihkan 3 hal dalam rangka menambah satu perbekalan bagi kita semuanya dalam rangka menguatkan mental anak-anak kita. Harus kita sadari keluh kesah itu bukan kondisi, ya. Keluh kesah itu lebih kepada mental, karena kondisinya sama antara yang mentalnya kuat dengan yang mentalnya lemah itu memang berbeda. Kayak di satu masyarakat sama-sama kena banjir seumpama, cara menanggapinya walaupun banjir sama, ya namanya banjir itu kan ya permukaan airnya rata, itu sama, yang dirasakan sama. Ketika masuk rumah ya masuk rumah, tetapi penyikapannya ataupun tanggapannya tergantung mentalnya. Ada yang menanggapi bahwa ya ini ujian, mau tidak mau memang harus dijalani. Ada yang memang berkeluh kesah. Itu maksudnya berkeluh kesah itu dengan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya kalau ungkapan itu diteliti, dicermati itu tidak ada manfaatnya untuk kondisi yang ada. Apakah ketika rumah kebanjiran terus kita berkeluh kesah itu setiap kata keluh kesah kita itu akan mengurangi surutnya air? Enggak juga kan? Begitu. Jadi materi ini secara umum membahas tentang keluh kesah ataupun satu ungkapan qadarullah memang seringnya terjadinya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan cenderung hal-hal yang terjadi itu bisa leluasa untuk terungkap, gitu ya, tersampaikan, gitu. Jadi kayak kalimat-kalimat yang terkenal ketika contoh di pasar, gitu ya, ibu-ibu beli mangga, terus kemudian begitu sudah milih-milih cocok baru nanya ke penjual, Bu, sekilo berapa? Kemudian disebutkan angkanya atau harga per kilo. Biasanya sebenarnya ibu juga tetap suka dengan mangganya suka, cuma mungkin belum sengaja dengan harganya, karena ya pinginnya yang bisa lebih ekonomis. Itu kan ungkapannya, oh mangga satu kilo kok rarangan.
Padahal secara kalau semua diteliti ya nggak logis itu, ada mangga terus sebesar itu nggak. Tapi ya itu yang diungkapkan. Padahal bukan berarti ibu itu nggak suka dengan mangga yang sudah dipilih, tapi belum pas saja dengan harga yang diungkapkan. Apalagi ibu-ibu tahu namanya di pasar itu ya bisa ditawar. Beli mangga di Samudra kan nggak pernah kan kita mendengarkan ibu-ibu lalu cabut itu, ya kan? Begitu masuk Samudra ada mangga ya ngambil ya kira. Jadi ini yang kemudian kadang terbawa. Maka di poin yang pertama dalam rangka kita membentuk anak yang kuat itu adalah memberikan contoh positif. Ini bermulanya dari sini. Dalam rangka kita mendidik pembinaan anak itu memberikan contoh positif. Yang positif apanya? Kalimat yang kita ungkapkan. Yang itu nanti akan didengar oleh anak-anak. Harus kita sadari anak-anak itu kalau kita ajari sesuatu tidak langsung pinter dengan suatu pengajaran yang kita berikan. Kalau anak-anak itu kita ajak ngomong atau kita nasihati atau kita beritahu, tidak langsung pinter memahami apa yang kita ungkapkan. Tetapi yang harus kita sadari, harus kita akui, seberapapun usia anak, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dia pasti sudah pintar menirukan. Mungkin belum pintar memahami, mungkin belum pintar mempelajari, tapi pasti sudah pintar menirukan. Oke, kemarin waktu Profesor Muhtasor, pembina Yayasan Nusa itu memberikan sambutan di wali murid yang mengantar anak-anak mondok di SMA, beliau itu menyampaikan satu dari 4 anaknya itu ada yang lahirnya di saat beliau kuliah di Kanada kalau tidak salah. Itu anaknya lahir di sana, besar di sana. Lah ketika usia TK posisinya sudah selesai kuliah dan balik ke Surabaya. Begitu masuk TK ada keluhan dari guru-gurunya itu bahwa anak ini diajak ngomong bahasa Indonesia itu nggak bisa, tapi kalimat-kalimat yang keluar itu bahasa Inggris. Anak baru masuk TK, ya. Karena apa? Karena usia-usia sebelumnya saat dia berbalir dan sebagainya di rumahnya dulu waktu orang tuanya kuliah di Kanada itu alat elektronik ya saat itu bersuaranya itu dengan bahasa Inggris. Ya entah radio, entah TV, pokoknya beritanya itu dengan bahasa Inggris. Padahal anak ini sedang biasa digaringkan di ruang tamu. Ya dengar itu. Ternyata begitu besar menirukan. Dulu waktu saya masa kuliah itu pernah membaca satu buku, ada orang Barat ya, membuat penelitian. Jadi ada 2 bayi ditaruh di ruangan atau kamar yang berbeda, di ranjang yang berbeda, di ruangan yang berbeda. Yang satu itu perawatnya setiap merawat itu sambil ngomong, ya, sebagaimana ibu-ibu lah sambil ngasih minum atau mengganti pampers dan sebagainya kan ngomong ya. Paling enggak itu bertanya lah, datang meniki anak sopo, ya kan tadi menyapa begitu ya namanya ibu. Nah yang bayi yang di satu ruangan itu dikasih penelitiannya itu perawatnya nggak boleh ngomong, tapi di samping ranjangnya bayi itu, maksudnya dalam satu ruangan itu ada kandangnya kucing. Yang perawat ini ya sambil ngasih minum, sambil ngasih makan ke kucing. Ternyata begitu besar, yang satu bisa ngomong, yang satu itu cuma mengeluarkan suara kucing bayi ini. Maksudnya tidak dengan kalimat-kalimat sebagaimana yang diucapkan. Jadi dari apa yang didengar itu ternyata ditiru. Dia nggak paham bahasa itu, nggak paham, dia juga tidak mengerti, tetapi namanya anak itu terlahir untuk
pintar menirukan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrahnya itu ada yang menyebutkan anak itu seperti lembaran kertas kosong, tinggal siapa yang akan menuliskan, siapa yang menggambar, siapa yang mewarnai. Jadi kertasnya yang masih kosong bersih anak-anak itu. Ini yang pertama terkait dengan pola di rumah dalam rangka memberikan contoh yang positif. Ketika orang tuanya itu dengan segala kondisinya kok ucapannya, sikapnya itu tetap dengan sikap yang positif, dengan sikap yang semangat bagaimanapun kondisi rumah tangga itu, maka yang akan nampak dari anak-anak bahwa ibunya itu adalah sosok yang semangat, sosok yang kuat dalam rangka menjalani suatu keadaan bagaimanapun keadaan. Kan di rumahnya ibu-ibu itu kan tidak selalu semuanya beres-beres saja toh. Namanya genteng itu ya ada kalanya bocor, namanya lampu ya ada kalanya mati, namanya kipas ya ada kalanya rusak, ya kan? Kompor dicetak-cetaknya kadang juga nyala, gasnya habis, itu kan ada. Tapi kalau kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, itu kemudian kita menyikapinya dengan positif dan itu ditekan oleh anak-anak kita, maka akan hadir anak-anak yang kemudian bersikap yang positif juga. Dan anak-anak itu mau gak mau kan kita latih supaya mendapatkan tantangan yang lebih dalam hidupnya. Dengan sekolah kan sebenarnya di sisi lain selain sekolah itu mendapatkan ilmu, sekolah itu kan memberikan tahapan tantangan. Oh, anak TK itu pelajarannya sekian, kegiatan ekstranya sekian. Oh, anak SD sekian, anak SMP sekian. Kurikulum sudah diatur begitu, sehingga tahapan-tahapan itulah yang kemudian menjadi tantangan dalam hidup. Jenengan itu kan juga begitu toh. Dikasih amanah oleh Allah satu anak, ya tantangannya segitu. Nanti mendapatkan 2 anak, tantangannya begitu. Ustaz, teman saya ada yang anak pertama langsung kembar. Ya Allah sudah mengukur kekuatan dia untuk mendapatkan amanah, mendapatkan tantangan ya segitu. Itulah yang kemudian menjadi satu tahapan dalam kehidupan kita. Ini juga harus kita ajarkan anak-anak bahwa ya hidup ini berjalan dengan tahapan-tahapan yang ada. Dan tahapan itulah sebenarnya yang akan menghadirkan kenikmatan. Kenapa toh kita itu harus menerima tahapan-tahapan ini, harus kita menjalani tahapan-tahapan ini. Tahapan ini ibu-ibu ada nggak yang suka mendaki gunung begitu? Ya, nikmatnya orang bisa mencapai puncak itu adalah ketika dia setapak demi setapak mendaki gunung. Dengan susah payahnya naik, kemudian nyampe puncak, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Gitu. Kalau pendaki gunung itu dikatakan yang paling nikmat itu di mana? Ya di puncaknya. Itu karena dia melewati tahapan-tahapan setapak demi setapak naik itu ya, kemudian akan terasa. Karena kalau nikmatnya itu hanya berada di puncak, nyewa helikopter juga bisa langsung di puncaknya diturunkan, nanti kalau sudah selfie terus ngomong turun, ya kan? Mungkin bisa gitu. Atau kalau orang itu di puncak sekarang sudah harus mendaki gunung, tinggal cari di Google puncak gunung apa gitu, nanti sudah ada spotnya di situ. Oh, dari puncak gunung ini kalau melihat ke barat kelihatan apa, melihat ke timur kelihatan apa, itu kenapa itu tidak terjadi? Kepuasan mencapai puncak gunung itu tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang naik tingkat ya, gedung tinggi dengan lift. Itu kan nggak begitu menggembirakan walaupun sampai puncak. Susah payah itulah yang kemudian benar-benar akan memberikan satu kepuasan. Sebagaimana ibu-ibu
itu sebenarnya masalah kepuasannya di situ. Kalau ibu itu hanya sekedar senang kalau keluarganya makan enak, ya mungkin dibelikan juga bisa ya, tapi beda dengan ketika itu hasil masakannya sendiri dihidangkan dinikmati keluarga sampai habis. Apalagi anak-anak hanya nggak ada lagi mau itu merasa oh ya insya Allah besok buat lagi, sehingga itu menjadi suatu kepuasan bagi kita semuanya karena memang tahapan-tahapan yang sudah kita lalui tadi menghasilkan sesuatu yang bisa kita dapat. Kemudian yang kedua, ibu-ibu dalam rangka menghadirkan ataupun membimbing anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk tidak berkeluh kesah adalah mengajarkan rasa bersyukur. Ini sebenarnya antara satu dengan dua ini hampir-hampir karena memang ini lebih kepada mental. Ya, saya tanya ibu-ibu, apakah untuk menjadi orang yang bersyukur itu harus kaya-kaya terlebih dahulu? Karena memang Allah mengajarkan ataupun memerintahkan kita untuk bersyukur itu dengan segala nikmat yang telah Allah berikan, dengan segala kondisi. Karena pengajarannya adalah pandai-pandai bersyukur. Maksudnya pandai-pandai itu ya sepinter mungkin ya, bagi orang ataupun dalam kacamata kita sendiri sesuatu itu mungkin terkesan kecil, tapi kita pintar untuk kemudian mensyukurnya. Bisa jadi sesuatu itu terkesan sepele, tapi itu kita bisa mensyukur. Termasuk rasa syukur ini harus kita nampakkan dalam hal-hal yang telah dicapai oleh anak-anak kita, sehingga dia merasa bahwa dia sangat berharga di hadapan orang tuanya. Capaian-capaian yang dia miliki itu benar-benar membuat orang tuanya gembira, membuat orang tua bahagia. Itulah yang kemudian kita maksud mengajarkan rasa bersyukur, bukan sekedar menjelaskan kepada anak-anak untuk bersyukur, tapi yang lebih penting adalah menghadirkan syukuran itu di hadapan anak-anak. Alhamdulillah, begitu ya. Jangan sampai sebagaimana ketika ketemu penjual langganan, ibu-ibu masih menerima bulanan dari suami ya. Seringnya Pak kalimatnya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Kalau yang terucap itu sebagaimana ibu-ibu di luar sana, enggak ibu-ibu di sini menerima sesuatu dari suaminya, apalagi itu kemudian sampai terlihat anak-anak kok semini, nah begitu, itu ibu-ibu di luar sana itu berarti nggak nampak rasa syukurnya, nggak nampak, sehingga kemudian anak-anak pun juga merasa begitu, sehingga kondisi-kondisi ini yang kemudian harus kita desain di rumah dalam rangka menghadirkan satu syukur. Mohon maaf ya, kadang bagaimana kita memilih teman, memilih komunitas itu kadang sangat berpengaruh terhadap rasa syukur kita. Ya, ibu-ibu kok punya teman yang tidak pas, kemudian tahu-tahu bertamu ke rumah, terus ngomong gini, "Ma, setahu saya papanya itu tinggi loh jabatannya di perusahaan. Mosok rumahnya kok enggak gede? Padahal jenengan selama ini merasa ukuran rumah itu ya enak-enak saja gitu. Tapi begitu ada orang ngomong rumahnya kok enggak gede ya, terus akhirnya begitu teman ini pulang, padahal bisa jadi dia itu ngomong itu ya sesuka hati dia ngomong aja, efeknya kadang kan tidak selalu terpikirkan. Tapi kadang kita itu begitu dia pulang, iya ya, apa itu dia sukses, kok mosok rumahnya segini, apa enggak ini gitu. Akhirnya kemudian nyari-nyari searching rumah di mana ya yang ukurannya kira-kira di perumahan mana ya yang ukurannya lebih besar daripada ini. Nanti nek papanya pulang anu aja paling ditawarkan untuk pindah aja, yang di sini dijual terus berikan yang perumahan sana yang lebih gede. Kadang begitu. Padahal ya kadang orang ngomong itu ya sesuka dia kan, tapi kadang kita kalau nggak hati-hati menyikapi itu, ibu-ibu kesini bawa peda
Ma, ini lo tahun berapa? Terus dengan itu mau berapa? Itu kan omongan orang muda aja tuh ngomong gitu. Kadang kita kalau terpengaruh iya ya. Terus melihat kanan kiri, yang lain kayaknya juga sudah ganti tahun, punya saya tahun berapa? Nah ini kalau konteks nikmat, Rasulullah itu benar-benar mengajarkan kepada kita itu untuk melihatnya ke bawah. Ya, kalimatnya itu adalah ini sabda Rasulullah SAW, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Ini ya perintahnya begitu. Terus larangannya wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah melihat kepada yang di atasmu. Ini kalau sekedar hadisnya sampai di sini, ini belum ini dalam hal apa gitu. Karena memang nanti kalau sampai prakteknya salah, nanti jadinya juga salah. Maka dilanjutkan fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya karena yang demikian itu layak, fahuwa ajdaru alla tajdaru. Ini yang kedua itu Allah tazdaru, agar engkau tidak meremehkan nikmat Allahi, nikmatnya Allah kepada, sehingga melihat ke bawah dan jangan melihat ke atas itu dalam koridor kenikmatan, anugerah, kepemilikan. Itu dia. Kita punya motor, lihatnya itu kalau terkait dengan motor, lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Mungkin motornya tidak lebih baik dari kita, atau bahkan tidak punya motor. Tapi kalau kita lihatnya kepada yang lebih, oh ada yang lebih baru, ada yang lebih baik, nah itu tidak selesai. Sehingga kita kemudian kalau melihatnya ke bawah pasti akan merasa remeh dari apa yang kita miliki. Nanti jadi kan kalau nggak percaya nyoba aja di lampu merah, begitu berhenti kan banyak barengan motor itu. Jadi kan lihat aja, kayaknya kok enak motor itu ya, kok kayaknya lebih baru ya, kok kayaknya lebih baik. Pak nanti jadi kan sama-sama duduk di motor yang sama, rasanya sudah beda. Ini motor lagi kayak gini ya rasanya, begitu. Persis kayak jenengan di rumah dapat komentar orang, kok main kok gak gede ya, gak sempit toh mas sampai dua masak ini. Padahal sebelumnya itu ya biasa-biasa saja. Begitu ada orang ngomong itu terus rasa, iya kok kayak support ya begitu. Kan berarti kembali pada rasa kan. Syukur itu kan ada di rasa ya, merasakan sesuatu. Maka ini Rasulullah SAW tentu kalau terkait dengan nikmat melihatnya kembali. Yang saya tadi sebutkan salah prakteknya, kalau salah pemahaman, kadang orang itu menggunakan hadis ini dalam hal ilmu itu yo dek kok harus itu. Maka kalau terkait dengan bagaimana memaknai, mensyukuri yang sudah kita miliki, konteksnya melihatnya ke bawah. Alhamdulillah masih punya, karena memang ada yang belum punya di sekeliling kita itu dengan apa yang kita miliki. Agar kita benar-benar tidak memandang remeh terhadap apa yang sudah Allah berikan. Karena kalau memandang remeh berarti tidak bersyukur apapun itu. Kalau kita pandang remeh berarti tidak mensyukuri yang ada. Namanya mensyukuri itu adalah menghargai ya sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah terhadap apa yang sudah Allah berikan. Itu namanya bersyukur. Dengan apa yang kita miliki sekarang, dengan apa yang kemudian sudah Allah berikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dalam rangka menghadirkan ataupun mengajarkan anak-anak untuk tidak mudah berkeluh kesah atau menjadikan anak-anak yang punya daya juang dan juga daya tahan, itu adalah membangun ketahanan diri. Ketahanan diri itu dimulai dari kepercayaan diri bahwa dia mampu. Jadi kalau satu-satu tadi menyebutkan kenapa berkeluh kesah itu juga akan membawa kepada keputusasaan. Oh
orang-orang yang putus asa itu adalah orang-orang yang tidak percaya diri. Kenapa dia putus asa? Karena merasa nggak mampu, sehingga dia akan menyerah. Sedangkan orang-orang yang percaya diri, yakin dengan kemampuannya, maka kemudian dia akan terus berjuang, dia akan terus bertahan. Maka dalam rangka memupuk kepercayaan diri, Allah bagus ya kalimatnya dalam rangka menjelaskan kepada kita bahwa Allah benar-benar menunjukkan akan satu kemampuan yang kita miliki dengan kalimat. Ini kalimatnya singkat, tapi kalau kemudian selalu kita jadikan bahan pegangan, bahan perenungan, insya Allah kita akan selalu percaya diri bagaimanapun kondisinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, Allah tidak akan memberikan beban nafsan kepada seseorang illa, kecuali wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Sehingga kalau kemudian kita itu selama ini fokus kita kepada ujian, fokus kita kepada musibah mungkin yang kita hadapi, fokus kita kepada problematika yang kita miliki, ya, permasalahan-permasalahan yang ada, maka kita geser, fokus kita adalah kepada kemampuan kita. Gitu, ya. Kita geser bahwa fokus kita kemampuan, dan kita fokus percaya kepada kemampuan kita. Itulah yang dimaksud dengan percaya diri. Dengan kalimat tadi, kalau rumus dari Allah, ibu-ibu, Allah itu tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti kalau kita buat dengan kalimat positif, Allah itu hanya akan memberikan beban sesuai kemampuan kita. Pertanyaannya, berarti kemampuan kita itu cukup nggak untuk beban yang Allah berikan? Cukup, sudah sesuai. Dan itu ukurannya Allah. Kenapa kadang kita merasa ya Allah bebannya cukup berat? Karena kita hanya fokus kepada beban, tidak fokus kepada kekuatan. Allah itu sudah jelas. Dan yang paling tahu kemampuan kita Allah. Hanya saja kadang kita tidak seluruhnya tahu. Ya, kita tidak tahu tentang kemampuan kita, itulah yang dimaksud dengan tidak percaya diri. Iya toh? Kalau kita percaya kepada diri kita, kita akan tahu kok kemampuannya. Makanya kalau kemudian jenengan diberikan satu beban, satu amanah, suatu tanggung jawab, nah, itu berarti sudah sesuai. Oh, Allah tahu kok kemampuan kita. Tinggal proses menyalurkan kemampuan itu kepada penyelesaian beban yang ada. Itu ya. Jadi ibaratnya sama-sama kita itu mendapatkan pembagian air. Di antara kita itu ada yang diberikan dengan gelas, ada yang dengan botol, ada yang dengan ember, ada yang dengan galon. Nah, ukuran-ukuran itu Allah yang menentukan, dan Allah menentukannya itu sesuai dengan kekuatan kita dalam membawanya. Dan sebagaimana yang kemudian kita miliki. Kalau kemudian kita itu diberikan gelas, ya sama Allah, oh berarti usia kita bisa jadi, oh ya namanya sekian, berarti dapat amanahnya ya cukup membawa air satu gelas. Kok kita merasa ya Allah, Ustaz, ujian saya itu sekian, buahnya air satu galon. Yang kabutan ibu-ibu angkat air satu galon kuat ya, naikkan ke guci itu kuat betul. Kalau seumpama itu ternyata kok didapatkannya segitu, nah itu berarti sudah sesuai. Ketika memang itu, oh air segalon ini layaknya itu memang bapaknya, ya sudah berarti Allah bapak. Makanya ibu-ibu kan dia juga percaya diri loh. Ketika air di galon itu habis, nah di guci itu pasti manggil bapaknya, karena ibu juga tahu, oh kekuatan bapaknya itu cukup untuk galon. Kalau ibu-ibu kuatnya mungkin panci ya, oh mau rebus air, ini diisi air kemudian dinaikkan ke kompor.
sudah seukurannya. Itulah yang kemudian benar-benar harus kita tanamkan ke anak-anak kita juga bahwa mampu kok begitu. Kita percaya, oh mampu kok nak begitu. Ini begini, ini begini. Kalau keterangannya di sini itu adalah mendorong mereka untuk mencari solusi daripada mengeluh tentang masalah dengan memberikan dukungan dan bimbingan sesuai yang dibutuhkan. Kenapa kok keterangannya memberikan dukungan dan bimbingan? Agar anak ini juga terlatih dalam rangka menghadapi beban yang dia miliki, yang menjadi tanggung jawab, bukan mengambil alih tanggung jawab. Karena kalau orang tua selalu mengambil alih tanggung jawab anak, nanti anak tidak akan terlatih dengan tanggung jawab diri. Sehingga di sini disebutkan penjelasannya adalah memberikan dorongan dan bimbingan. Begitu. Ini hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan dalam rangka untuk menggeser dari yang sebelumnya berupa keluh kesah, karena memang keluh kesah itu tidak memberikan manfaat menjadi sesuatu hal yang nyata. Itu ya. Kalau yang poin 1 dan 2 itu adalah pembekalan mental, sedangkan yang ketiga itu sudah aplikasinya. Oh, anak melakukan, anak mencoba, anak melatih diri, anak membiasakan, itu sudah poin yang ketiga. Fungsi orang tua adalah memberikan dorongan dan bimbingan. Sehingga yang melakukan itu diamati, didampingi agar kemudian dia benar-benar terarah proses dalam rangka menyelesaikan tanggung jawabnya ataupun menyelesaikan tanggungan. Ini 3 hal yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka mendampingi anak-anak semuanya, dan hal-hal yang kemudian kita jumpai haruslah tetap kita maknai bahwa bagaimanapun tahapan perkembangan anak-anak kita semuanya pasti ada hikmahnya. Ibu-ibu juga begitu kan? Jangankan dibandingkan dengan anak tetangga, anaknya jenengan sendiri itu tahapannya berbeda-beda. Ada yang buat sebelum ngomongnya, ada yang pintar ngomong duluan sebelum jalan, ada yang proses jalannya itu ada yang pakai nisor, ada yang pakai merangkak. Itu semuanya tahapan yang kemudian dia yang kesemuanya itu akan memberikan hikmah masing-masing, ya kan? Yang saya maksud poin ketiga, kenapa kita proses tumbuh kembang anak itu dengan memberikan dorongan dan bimbingan agar tidak terjadi ketika orang tua itu ingin anaknya juga bisa segera jalan seperti anak tetangga, kemudian sering-sering ditetak. Jadi kan pas dia ditetak, dia tak dipegangi terus digini. Padahal untuk bisa jalan itu struktur kaki yang dibutuhkan, tahapannya biar contoh ya, kok tidak bisa jalan, tidak sih bisa segera berjalan sebagai anak-anak tetangga, tapi anak kita mungkin merangkak dulu. Bukankah merangkak itu juga dalam rangka mengeluarkan kaki? Itu yang menjadi tambahan. Karena kalau ditekan terus, khawatirnya sudah kaki ini sudah langsung harus menopang berat badan seluruhnya, tetapi belum terlatih dengan tahapan-tahapan yang ada. Konteksnya begitu. Permisalannya dalam rangka memberikan dorongan dan bimbingan itu di situ. Sedangkan pendampingan agar tidak kepada arah yang salah. Oh, merangkaknya kepada tempat yang membahayakan, itu baru kemudian kita arah. Tapi proses merangkaknya nggak apa-apa, kita nikmati, kita dampingi proses tersebut. Ini hal-hal yang kemudian menjadi satu gambaran bagaimana poin yang ketiga tadi tetap harus kita jalani, dan poin yang ketiga itu memang butuh kesabaran. Lebih-lebih ketika ada komentar dari tetangga, "Ma, anaknya usia segini kok belum jalan." Nanti semua perkembangan anak nanti muncul. Oh, sudah segede itu kok belum kerja,
sudah seusia gitu kok belum nikah, harus itu kan. Konteks-konteks semacam itu kemudian menjadi satu gambaran yang ada pada orang. Semoga bermanfaat, semoga Allah senantiasa menguatkan kita semuanya untuk memberikan pendampingan yang terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah begitu sangat tajam pembahasannya, sekaligus lengkap dengan contoh-contoh yang betul-betul hadir di masyarakat dan di tengah-tengah kita. Maka monggo masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan, kami berikan kesempatan bertanya untuk panjenengan. Apakah pertanyaannya adalah ingin mempertajam atau ingin betul-betul jelas dengan apa penyampaian yang dari Ustaz Rai tadi, ataukah ingin menyampaikan pertanyaan yang mungkin mirip-mirip dengan yang disampaikan, atau bahkan ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan anak yang kaitannya dengan tema hari ini. Sudah berusaha tapi kok kayak ini Ustaz, nah, monggo kalau memang insya Allah babnya masih sesuai dengan tema, monggo silakan kami berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang hadir, mumpung hadir di sini, dan mumpung Ustaz juga terakhir masih di tengah-tengah kita, karena beda ya konsultasi kalau langsung ada orang yang offline seperti ini dengan online itu beda. Kadang bahasa emoticon, senyum atau apa itu bisa ditafsir berbeda Ustaz ya. Tapi kalau langsung nggak ada orangnya kan bisa langsung, oh ini sedang bergembira, oh ini sedang serius, akan terjadi. Monggo Bunda, ada yang ditanyakan mungkin sebelahnya Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda siapa? Bunda siapa? Bunda Agnes. Dari Mas berapa Bunda? SD Balai TK. SD sama TK. Baik, monggo silakan. Bagaimana caranya mengajari anak sejak dini belajar bersyukur dengan kita tidak, bundanya juga tidak putus asa dan anaknya juga tidak putus asa. Misalnya contohnya dalam hal sepele makan besar. Nah, kita memberikan masakan ini kadang anak itu tidak suka, gitu loh. Kita gimana caranya anak itu biar mau juga bersyukur apa yang dimasakkan orang tua, bundanya juga tidak putus asa, anaknya juga tidak dapat tekanan dari orang tua harus makan ini. Nah, kan kadang kita sudah memberikan terbaik, gizi yang terbaik, kalau bisa memasakkan ini makanan baik, nah ini sehat, kan kalau tidak suka bagaimana sehat itu? Atau gimana? Di kontekstual utama ini ya sama juga yang seperti saya alami gitu ya. Dalam tanda kutip, anak-anak kita tuh pilih-pilih. Nek kadung cocok gak usah disuruh bolak-balik. Tapi kalau pas gak cocok, kenyang ya. Wah, itu tanda-tanda. Bagus ya. Terkait makan, mungkin anak-anak itu ikut seminarnya di mana, tapi kok seragam. Anak sekarang itu agak sakit. Tapi saya yakin itu anak-anak itu belum pernah ada yang mengumpulkan dalam satu forum terus dikasih seminar tentang selera terhadap sayur itu belum. Tapi rata-rata begitu. Tapi kompaknya itu ya mie, sosis, nugget, ya lah, begitu. Nah, makanya apalagi sayur gitu. Kadang proses apalagi ini sampai kepada ranah selera ya. Karena yang pertama seringkali memang anak-anak kita itu ketemunya dengan apa yang dilihat terutama di sosial media, mau tidak mau beragam iklan semisal itu seringkali yang muncul ya dengan makanan-makanan modern. Jadi kan pernah ada iklan tentang sayur kangkung begitu, sayur bayam. Tapi kalau Indomie, mie sedang, nah kan gitu.
Apalagi kalau sekarang itu anak-anak kita ajak jalan-jalan, yang banyak ngantri itu di mie gacoan, bukan pecel licuk. Iya kan? Konteksnya gitu. Dan sebenarnya itu hampir sama dengan masa-masa kita ketika ketemu dengan produk-produk modern. Kita itu di rumah biasa dengan minuman yang aslinya sangat-sangat sehat, minuman air putih tersimpan dari kendi. Tetapi saat itu, zaman kita dulu, ketika ketemu Fanta itu Masya Allah kan, ya, padahal kita belum begitu tahu kebaikannya yang ada di Fanta itu apa dengan kebutuhan badan kita, itu belum tentu sesuai. Bukan Fanta nggak bagus, nanti ini kerekap terus ketemu dengan pabriknya Fanta, pabriknya bukan, tapi lebih kepada kebutuhan di badan kita. Itu ya. Nah, konteks ini sebenarnya harus kita geser kepada anak-anak untuk kemudian membawa kepada hal-hal yang sisinya adalah pada manfaat. Begitu. Maka ini bisa diambil dalam satu kondisi-kondisi yang ada. Apakah kemudian pada sisi kebersamaannya dalam makan itu, ataukah mungkin pada sisi bacaan-bacaan, mungkin cerita untuk mengimbangi apa yang ditonton anak-anak dari sosial media. Karena kalau sosial media pasti akan menampilkan makanan modern. Mungkin itu kemudian akan kita dapati iklannya ibu-ibu dari bongkaran pasar Tuban, begitu nggak ada. Padahal yang dibongkar di sana otomatis yang lebih sehat ya, menurut kita. Tapi kan tidak itu yang dikenal sering ataupun muncul di hadapan anak-anak kita, ya kan? Iklannya kan iklan sosis, mie, kan begitu lagi yang dijumpai anak-anak, itu yang kemudian lebih dikenal. Kalau soal rasa, ya ada sih sampai anak itu yang ngomong, saya itu gak enak, pahit, begitu. Padahal ya aslinya mie itu ya juga ada rasanya, karena yang memberi rasa itu penyedapnya. Kalau mie sendiri kalau dimakan mie aja nggak berasa, kan bumbunya yang kemudian memberikan. Ini awalnya yang kita munculkan ke anak-anak, kita imbangi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dengan apa yang kemudian sudah dia dapatkan di sosial media. Karena itu proses menggeser, menyeimbangkan. Kita yakin dengan aja. Jenengan itu kenapa kok dari sekian ibu-ibu suka majelis taklim? Ya karena memang ini kemudian jenengan, dan ini kan membiasakan diri untuk suka begini itu kan ya butuh proses, gitu ya, dibanding dengan ibu-ibu. Padahal jam-jam segini itu kok jenengan itu arisan sambil rujaan, apalagi nongkrong-nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol, ya enak, bisa jadi. Begitu deh, bagi yang memang merasa enak dengan itu. Nah, itu kalau anak. Kemudian yang kedua, dalam konteks mensyukuri, kita ajak kepada memang yang lebih bawah daripada kita. Apalagi kalau kemudian dia merasa nggak suka makan, apalagi dengan alasan udah kenyang. Gitu. Apalagi pagi, kok belum makan terus ngomong udah kenyang, itu kan kita sendiri sebenarnya tahu. Yo, lagi gak selera aja, gak selera. Nah, itu karena kalau ngomong gak mau atau gak enak, begitu bisa panjang urusannya. Tapi kalau ngomong udah kenyang gitu, oh ya udah kenyang kok, gimana lagi? Gitu. Jadi harus diajak kepada yang mungkin tidak seperti itu, sehingga anak-anak benar, ini lo ada makanan. Jadi bergesernya begitu, ayo kita makan karena ini ada makanannya. Ada kok di sana itu orang-orang yang sudah waktunya makan, dia butuh makan tapi gak ada makanan. Itu perlu kita munculkan kepada anak-anak. Kenapa kadang anak-anak itu enggan makan, terutama kepada sesuatu yang mungkin dirasa kurang suka, karena yang dilihat itu lebih tayangnya satu keluarga, ya anggota keluarga melingkar di meja makan,
terus hidangan modern tadi. Bayangannya itu begitu. Dia kan bisa jadi belum nampak ada satu keluarga yang sudah melingkar di tengah-tengahnya, di depannya itu nggak ada makanan sama sekali. Konteks itu yang kemudian butuh kita munculkan. Dan ini bukan hanya makanan bumi, ya pakaian, ya kendaraan, bahkan rumah pun saya mensyukuri. Begitu, ada kok yang belum punya rumah, yo ada. Yang nggak punya kendaraan, yo ada. Yang pakaiannya itu nggak bisa gonta-ganti, yo ada. Itu perlu kita munculkan. Kalau ini konteksnya bersyukur, Rasulullah mengajarkannya di poin yang kedua tadi begitu, ajak kepada yang di bawah, begitu ya. Apa sesekali walaupun tidak harus menunggu ada famili saudara yang sakit, coba diajak ke rumah sakit. Nah, kalau enggak suka makan atau enggan makan, atau kalau makannya yang modern saja, itu ada kondisinya begini. Anak saya itu sudah benar-benar mudah kita kondisikan untuk ke sayur, ke buah, ke air putih. Itu adalah ketika beberapa bulan lalu itu anak terakhir itu kena DB dan harus dirawat. Nah, proses merawat pemulihan trombositnya, di sampingnya itu ada anak cewek kelas 2 SMP dan melihat menu makanan yang disajikan oleh perawat itu direbus. Nah, anak saya itu masih normal, yo ada nasi, sopnya, terus ada tempe goreng. Kalau di rumah sakit kan begitu. Itu kadang enggak mau makan. Terus saya sampaikan itu mau pakai makanan yang itu, karena kondisi dari makanan yang kita konsumsi itulah yang kemudian nanti mau tidak mau harus kita terima makan apa selanjutnya yang harus kita makan. Ayo anak kita tadi kenapa kok makanannya harus begitu? Karena informasinya dia di rumah itu sama kakek neneknya, orang tuanya merantau kerja di Malaysia. Di rumah itu informasi dari neneknya yang saat itu nunggu sejak kecil itu kalau tidak minuman berasa, kaleng-kalengan, botol-botolan nggak mau. Minum air putih itu katanya pahit. Itu nggak sampai lama, kelas 2 SMP itu sudah begitu. Kenapa? Sakitnya apa kalau minum itu? Yang harus pakai apa itu? Insulin. Ya, usia segitu. Padahal dulu itu kita pertama kali mengenal penyakit diabetes itu kepada bapak-bapak yang sudah sepuh, badannya gemuk, kan gitu kan seringnya. Yang kita lihat itu anak, yo kelas 2 SMP cewek. Nah, saya itu mengajarkan kepada anak saya itu karena saat itu enggak untuk makan makanan dari rumah sakit. Padahal yang untuk anak saya untuk DP itu ya masih lengkap, ya ada nasi, ada sayur, ada lauk. Atau ini pengen makan yang begitu, saya tawarkan. Maksudnya ada ya yang makanannya itu tidak semenarik yang sedang kita miliki saat ini. Nah, sekarang loh Bu, terus suruh sarapan dengan kentang rebus itu kan gak jauh. Kecuali kalau yang kentang enggak, yang biasanya. Nah, yang dikemas itu lah kentang yang diiris-iris terus di apa namanya? Nah, kan itu kan anak kita sekarang kentang tapi yang begitu. Nah itu penyedapnya, perasa, pengawetnya, ya macam-macam. Padahal sama-sama kentang. Terus pernah saya lihat itu, nah kok kentangnya belum dikupas? Itu ya, nanti terekam lagi sama yang punya kentang. Gitu deh. Anak-anak berkentang gitu. Jadi kalau terkait dengan makanan, ya sampai kepada yang ada
tersebut perlu kita ajar. Kalau untuk ke rumah sakit, contoh RSUD, nggak harus ada famili yang sakit lah. Jalan-jalan boleh? Boleh, selama mau istirahat. Oh, boleh ya. Yang penting ya. Ya, aku ngomong ke masyarakat, ini Pak, bagi pendidikan anak-anak tentang kesehatan. Karena memang ya, perlu kita munculkan yang begitu itu, karena banyak informasi yang masuk ke anak-anak kita itu ya dari, nah inilah informasinya. Nah, informasi di sini ya tergantung siapa yang berkepentingan, gitu, gitu. Siapa yang berkepentingan, apa yang sedang mau dipasarkan ya itu yang ditampilkan, kan begitu namanya di sini. Kenapa kok begitu? Iklan itu bayarnya ya mahal, kan nggak mungkin mengiklankan hal-hal yang biasa-biasa saja. Kadang ada ibu-ibu, anak-anak saya itu kalau lihat TV begitu ada iklan itu pengen dengan barang yang diiklankan. Ya memang begitu tujuan iklan. Kalau sampai ada bintang iklan, ada siaran iklan, terus pemirsanya itu nggak tertarik, ya diganti itu iklannya. Sama yang buat iklan tuh sudah punya iklan gini kok nggak naik penjualan, pasti besok akan buat iklan yang lebih menarik. Memang tujuannya iklan begitu, sehingga kalau anak jenengan juga tertarik dengan yang diiklankan, ya wajar, ya memang normal begitu. Itu ya. Tetapi yang perlu kita pilihkan adalah apa sih yang mau kita iklankan kepada anak-anak kita sesuai dengan harapan anak-anak kita di masa depan. Begitu deh. Nah, gitu. Tapi ibu suka sayur gitu. Nah, nanti ya, kalau ibunya suka ya enak ya makan bareng. Sambung dengan ibunya ini sepupuk. Berarti perlu sampai membuat kesepakatan. Senin menunya ini yang mau dimasak Bunda, Selasa sampai Jumat gitu misalnya. Sampai seperti itu atau pokoknya ibunya lagi pengen masak ini masak. Bisa sih penjadwalan, cuma kalau masih usia kecil kadang jangankan dibuatkan kesepakatan ya. Mungkin karena sepakat aja belum paham. Habis salaman sepakat dia sepakat ya. Belum tentu. Maka suplai informasi itu yang gitu ya. Kalau ibu-ibu mau anaknya cowok terus pengen tertarik dengan sayuran kok kemudian menampilkan kekuatan, filkaturnya ada. Mbak filkatur OPI. Oke, dia sering kalah, begitu ketemu dengan gaya jadi kuat. Tapi ya tetap pendampingnya. Nanti khawatirnya habis minum gaya terus macam-macam kok pengen diangkati, potnya besar-besar. Saya tahu kok ibu-ibu itu di rumah mesti potnya yang porsinya yang besar-besar itu loh. Nah, itu terus pengen diangkati, pengen ayahnya, itu ya, tetap dibimbing. Itu Ustaz, kalau cucu saya itu kebalikannya, yang cowok sekarang mulai belum sukanya itu makanan yang khas tradisional kayak pucul, terus sukun direbus itu, terus sayur bayam, sop, suka sekali. Nah yang cewek itu enggak mau sama sekali. Iya, yang cowok itu yang sukanya tradisional. Maksudnya tetap di, kalau yang bagus ya tetap dikubur, tetap makanan itu ibaratnya menabung sedikit demi sedikit, gitu ya. Jadi apapun yang dimakan adalah sebenarnya ketentuannya kita adalah keseimbangan yang memang dibutuhkan oleh badan. Karena apapun yang dimakan, kalau dipakai itu biasanya nanti akan bergeser dari apa yang dibutuhkan badan. Dan itu ya dunia kesehatan yang memberikan arahan bahwa hal-hal yang memang apakah ketika kita kemudian mesti ke selalu yang tradisional itu kemudian mesti bagus, tinggal komposisinya itu dia.
Yang penting pokoknya ada unsur-unsur proteinnya, vitaminnya, mineral dan sebagainya yang kemudian. Sebenarnya kalau kita mau jujur, makanan modern itu sebenarnya secara bahan juga dari tradisional juga. Cuma kita itu belum siap dengan beragam tambahan yang itu unsurnya kimia. Contoh ini, maaf karena makanan itu ya mau nggak mau harus sampai. Saya punya guru yang dia itu mengajarkan ke saya terkait dengan mengkonsumsi kopi. Jadi beliau itu kalau seminar kemanapun itu bawa satu toples itu biji kopi yang sudah digoreng sama alat buat putar itu loh, putar, sehingga beliau itu kalau lagi makan bersama-sama kita, alatnya itu diisi beberapa kopi sesuai dengan ukuran beliau, 1 kali seduh itu berapa biji. Kemudian sambil ngobrol nunggu makan di meja itu bilang bentar, nanti sama ngomong ke masnya, mas gelas sama air panas dan tanpa gula. Itu yang beliau lakukan dan itu rutin. Ya, biji kopi. Beliau menyampaikan kalau kopi saset berat, apalagi sudah rasa-rasa, ternyata beliau menyampaikan kopinya sedikit, yang banyak itu ya jagung, ya beras, supaya di saset itu banyak ya. Sebenarnya itu semuanya tidak berbahaya untuk tubuh kita. Mau jagung goreng, mau beras goreng, bahkan kita itu kecil kita karak itu ya digoreng ya sehat-sehat aja. Itu untuk campuran kopinya tadi. Yang bikin tidak sehat itu perasa kopi. Karena kopinya sedikit, dicampuri jagung, campuri beras, kalau minum nggak begitu berasa, maka ditambah dengan zat perasa kopi, maksudnya zat kimia yang ketika dirasakan itu koyok-koyok kopi, nah, begitu ya. Ya entah gimana, pokoknya mungkin ada pahit-pahitnya, ada ini yang terus pemanis, gitu. Kok kemudian dengan campuran tadi ada campuran bahan-bahan tambahan tadi kok warnanya kurang menarik, maka ditambah pewarna yang bisa mendekati warna kopi. Oh sukanya kopi hitam, tambahi warna hitam. Kita juga nggak tahu ya bahan pewarna. Karena ini mau dikemas dan sebagainya, tambahi pengawet. Nah, ragam itu layak. Saya maksud tadi makanan modern itu tidak sehatnya di situ. Tetapi kalau anak-anak kita sudah suka dengan makanan yang tradisional, tinggal ritme kita dalam memberikannya. Gitu ya. Suka minyak terus itu juga nggak bagus karena itu karbo. Kan? Buang angin terus. Gitu ya. Nah, kalau sukanya mungkin kedelir bus, nah itu protein terus ya juga. Butuhnya badan kita itu yang seimbang. Dan harus kita sadari makanan yang kita makan itu adalah tabungan di badan kita, ya kan? Sehingga akan menentukan makanan kita selanjutnya. Kayak yang tadi itu, karena minumnya begitu, maka makannya harus yang rebus-rebusan tadi. Kan akhirnya harus jadi penentu. Kalau ingin makannya seterusnya itu enjoy saja, nggak ada pantangan dan juga tidak ada keharusan jenis tertentu, maka kita harus menyeimbangkan. Bahkan kalau orang-orang itu yang makannya tidak terkontrol, maka suatu saat yang akan jadi makanannya itu adalah obat. Gitu. Kalau orang yang sudah sakit itu kan begitu, nggak boleh makan ini. Terus obatnya harus ini. Dan begitu ditimbang itu, nah kok setiap harinya itu lebih banyak obatnya daripada makanan. Itulah yang akan menentukan bagaimana makanan itu akan menentukan apa yang harus kita makan selanjutnya. Itu tadi. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang perawatan itu kan begitu gitu. Maka dibatasi obatnya yang diharus. Kemudian dari satu hari nanti tinggal ditegur aja bukit yang sudah sehat-sehat. Kalau
yang masih suka yang modern juga digeser. Ya, kalau suka kentang goreng, ya namanya memang juga harus siap gorengkan kentang. Gitu ya. Beli di Bokana. Nah, ini saya promosi kalau untuk pasar Bokana. Karena nggak ada yang iklankan, makanya saya iklankan di sini ya. Tapi anaknya yang nggak suka kalau nggak rasa. Berarti keperasaan sakit. Ya, sama begitu. Oh, biji. Mau jodohan, oke. Terus anaknya kan nggak mau pacaran, kepinginan cari istri. Terus saya bilang gini, kalau kamu bisa, kalau anak saya sendiri, kalau anaknya baik, insya Allah kan baik. Tinggalannya tujuannya apa? Saya bilang gitu, dengan Ustaz. Karena ibunya itu nurun gitu loh. Ya, sudah bagus Bu. Maksudnya nasihatnya sudah bagus ya, tergantung anaknya ya. Karena kalau seakan-akan kesalahan itu menjadi satu rumus turun menurun, ya kasihan turunannya. Begitu, kasihan. Kita mengenal Nabi Ibrahim, siapa toh ayahnya? Dia jadi yang membentuk seseorang itu ya memang orang tua itu, makanya kalau dalam dunia pendidikan itu ada namanya segitiga emas. Itu ya. Jadi orang tua, pendidikan atau sekolahnya, lingkungan. Gitu. Kalau Nabi Ibrahim dididik langsung sama Allah. Walaupun orang tuanya begitu, walaupun lingkungannya begitu, lebih kuat didikan dari Allah. Nah, tinggal anak ini nanti yang kemudian kita lihat mana yang paling berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian. Kalaupun berangkat dari keluarga yang tidak sebentuk itu, kok ternyata anaknya itu menemukan pendidikan yang bagus, menemukan lingkungan atau komunitas yang bagus yang kemudian membimbing dia untuk mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh orang tuanya, justru dia akan lebih bagus daripada anak yang keluarganya tidak mengalami itu, karena dia punya pelajaran real dalam kehidupannya. Dalam ini dia mendapati suatu permasalahan yang kemudian permasalahan orang tuanya itu menyebabkan menjadi pisahan. Dia akan mengambil pelajaran, oh permasalahan dalam rumah tangga yang kemudian bisa memicu perpisahan itu ini, maka harus saya hindari. Itu kan menjadi pelajaran hidup. Itu malah lebih bagus dalam menjalani rumah tangga. Justru menjadi model begitu. Inilah yang sebenarnya harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Suatu kondisi yang tidak ideal, kok kemudian itu menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan, itu yang terpenting. Jadi kalau ada yang mengajarkan apa itu Mbak, pendidikan ada, pengalaman adalah guru yang terbaik. Harus kita jelaskan lebih detail. Apakah untuk mendapatkan sebagai guru terbaik itu harus kita yang mengalami? Enggak kan? Kita itu hati-hati di jalan karena pernah melihat orang yang kebut-kebutan terjatuh. Kan cukup itu menjadi pengalaman ataupun pelajaran terbaik bagi kita supaya hati-hati di jalan. Karena pernah melihat orang yang kebut-kebutan terus jatuh begitu. Nggak harus ngalami, walaupun kalimatnya itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi sebaik-baiknya orang belajar itu adalah bisa mengambil pengalaman dari apa yang dialami oleh orang lain, mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh orang lain. Kita itu termasuk ya, kita dididik supaya
mengambil pelajaran dari yang dialami orang. Oh, Rasulullah itu akhlaknya begini, ibadahnya begini, maka kemudian sama Allah dijanjikan benar-benar mendapatkan surga. Kita kan belum alami ya begitu, ya kan? Nah, maka kita kemudian mengikuti Rasulullah supaya bareng-bareng nanti juga bisa ke surga. Nah, konteksnya itu malah lebih bagus. Nanti tinggal dimotivasi aja hal-hal yang kemudian terjadi, semoga menjadi pembelajaran yang terbaik dalam hidup. Insya Allah anaknya katanya ya kerja keras terus sudah istilahnya kerjanya sudah diangkat tetap ya anak soleh insya Allah. Nah yang dibuat aman kan bapaknya kan baik, ibunya yang nggak anu loh, itu kan ikut bapaknya. Ya. Sudah motivasi kok. Kayaknya ibunya menurut saya itu sekarang. Nanti disampaikan juga jadwalnya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah karena waktu juga yang harus membatasi sehingga misalkan ada pertanyaan nanti boleh disampaikan kepada saya. Dan sebelum kajian ini ditutup, mohon izin menyampaikan, insya Allah alhamdulillah sudah terkonfirmasi untuk tema besar untuk 4 kali Selasa di bulan Agustus. Insya Allah untuk yang tanggal 6 Agustus atau Selasa depan, insya Allah sudah terkonfirmasi dokter spesialis anak ya, dokter Titin, membahas tema yang sedang hari ini sedang viral, anak-anak gagal ginjal kronis. Jadi insya Allah besok Selasa beliau akan berbicara tentang mengenali penyakit ginjal pada anak dan pencegahannya. Jadi monggo diajak para bunda yang belum hadir untuk hadir di sini, sekaligus Mbah Uti juga bisa ya sebagai informasi para menantunya seperti apa penyakit ginjal itu, tanda-tandanya dan bagaimana cara pencegahannya. Kemudian yang selanjutnya tanggal 13-nya kita berbicara tentang persiapan kemerdekaan, yang mana temanya kurang lebih beginilah Al-Quran berbicara tentang kemerdekaan. Kita ingin tahu Al-Quran berbicara kemerdekaan itu seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya tanggal 20-nya ini yang insya Allah disenangi para ibu-ibu mulai dari 30 tahun atau bahkan sampai lebih atau bahkan sebelum itu juga, tentang bagaimana menjaga berat badan ideal bagi seorang muslimah. Ini sudah terkonfirmasi. Beliau yang saya lihat adalah berbadan gemuk, hari ini sudah langsing ya. Ini saja untuk nanti di tanggal 20 Agustus dan terakhir tanggal 27 Agustus kita akan berbicara tentang mengenal tabarruj dan batasannya bagi seorang muslimah. Ya, insya Allah itu 4 tema yang mudah-mudahan menarik ini sehingga panjenengan bisa mengajak ibu-ibu yang hadir yang lainnya. Yang mana kenapa tabarruj? Ya, kita harus tahu sejauh mana kita ber-make up, sejauh mana kita, kalau khususnya muslimah ini ya, dandanan yang seperti apa muslimah sebaiknya lakukan, dan mana yang batasan boleh, mana tidak boleh dan sebagainya, ini akan kita kupas. Maka eman sekali kalau kita hadir, monggo kepada para bunda yang hari ini hadir untuk disampaikan. Dan terakhir kami di Alus Kutuban masih membuka program wakaf Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran yang tempatnya di SD Alus ini. Kepada para bunda yang hari ini hadir yang ingin ikut wakaf, apakah untuk diri sendiri atau juga untuk orang-orang yang dicinta yang telah tiada, untuk almarhum bapak, almarhum ibu, nenek atau siapapun yang kita cinta, monggo melalui saya boleh, atau itu kepada ustazah yang di sekolah juga boleh. Insya Allah menjadi investasi ataupun tabungan kita di akhirat pada nantinya. Meskipun usia sudah putus, pahalanya kalau akan terus menerus. Terima kasih Ustaz Raid atas paparan materi di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan optimis kita bahwa insya Allah kita bisa. Kalaupun hari ini kita belum bisa menjadi orang tua yang dilihat oleh anak-anak kita
masih mengeluh, masih putus asa, mudah-mudahan mulai hari ini ayo kita rubah mindset itu, bersama-sama kita belajar agar orang tuanya juga tetap optimis, anak-anaknya juga optimis. Kalau itu kita akhiri dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum